Santri kudu paham tentang sejarah perjuangane guru-gurune biyen. Hari Santri ini lahir karena sejarahnya zaman tahun 45 rumiyin, ketika ada rencana sekutu mau menyerbu Surabaya untuk merebut kemerdekaan, dan rondo wis gawe pengumuman lewat pesawat diceblok-cebloknya yang rakyat agar supaya menyerah, agar supaya rakyat dan tentara angkat senjata. Bung Karno utusan nemui Mbah Hasyim. Mengirimkan pertanyaan, bagaimana hukumnya orang Islam memerangi sekutu dalam rangka mempertahankan kemerdekaan? Itu pertanyaan Bung Karno. Tujuannya Bung Karno adalah karena lewat peperangan fisik, lewat gerilya, lewat senjata, kita sudah kewalahan ngadepi sekutu Belanda, Inggris, dan Amerika. Maka yang terakhir Bung Karno melihat senjata agama perlu ditampilkan untuk menghadapi sekutu yang akan merebut kemerdekaan yang diumumkan 3 bulan yang lalu. Agustus, September, Oktober, 2 bulan yang lalu. Sekarang mau direbut sama Belanda, sama sekutu. Pertanyaan Bung Karno itu kemudian dijawab oleh Mbah Hasyim Asy'ari melalui musyawarah dengan para kiai-kiai top Jawa Madura. Jawaban dari pertanyaan Bung Karno ini disebut dengan resolusi jihad. Resolusi jihad. Yang isinya 1, wong Islam yang berada di masa Fatul Qasri. Masa Fatul Qasri dari titik perang itu 90 kilo ngulon, 90 kilo ngetan, 90 ngalor ngidul. Orang Islam yang berada di dalam masa Fatul Qasri dari titik terjadinya peperangan itu wajib hukumnya keluar dari rumah untuk melawan sekutu. 1. Yang kedua, sopo-sopo sing mati dalam peperangan melawan sekutu, maka hukumnya mati syahid. Mati syahid kuwi mlebu swarga, yadkhulunal jannah bighairi hisab. Enggak ditakoki blas langsung mlebu swarga. Dan ternyata seruan resolusi jihad Mbah Hasyim dan kiai-kiai sepuh pada waktu itu punya efek yang bukan main dahsyatnya. Memicu semangat mulai dari santri muda, santri sedengan, sampai santri tuwek, sampai kiai-kiai rela berkorban demi mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia, sampai akhirnya melahirkan Hari Sumpah Pemuda, yaitu November. Nah, ini namanya sejarah. Santri harus sehat pemahamannya tentang sejarah. Apa peran para ulama? Peran para kiai
peran para santri di dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ini santri harus paham. Maka wilayah NU Jawa Timur membentuk tim, ya, tim yang terdiri dari orang-orang yang ngerti sejarah untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang terjadi pada tanggal 22 Oktober tahun 45 itu. Tugasnya tim itu membuat buku sejarah perjuangan ulama atau peran para ulama di dalam memperjuangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Buku itu nanti kalau sudah jadi, saya ngomong ini paling tidak setengah tahun harus sudah selesai. Nanti akan kita cetak sebanyak-banyaknya dan kita sebarkan kepada pondok-pondok pesantren di seluruh Jawa Timur, madrasah-madrasah, perguruan-perguruan tinggi milik NU, agar supaya tidak ada satupun orang NU yang tidak paham terhadap sejarah dan peran para ulama di dalam membela negara Republik Indonesia. Niki kudu paham, Pak. Iki perjuangane mbah-mbah dhewe, perjuangane guru-gurune awake dhewe, perjuangane pendiri NU. Masa wong itu dhewe gak paham? Nah, nanti kalau semua sudah diajarkan, kalau perlu jadi bagian dari kurikulum madrasah-madrasah ma'arif, kurikulum pondok-pondok pesantren, kabeh santri kudu ngerti. Pengurus NU, Ansor, Muslimat, Fatayat paham terhadap sejarah bapak-bapak mbiyen, bahwa bapak-bapak mbiyen ini punya peran yang besar terhadap kemerdekaan negara ini. Tahap berikutnya kita akan menugasi teman-teman yang berada di pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif maupun yudikatif, para ilmuwan-ilmuwan, agar sejarah dan peran para ulama ini juga dicatat secara resmi menjadi bagian dari sejarah Republik Indonesia. Itu tugasnya konco-konco sing teng pemerintahan, apa di legislatif, apa di eksekutif, apa di yudikatif. Sebab sampai hari ini gak ono Pak catatane. Sampai hari ini kalau sampai membuka museum nasional atau buku-buku sejarah tentang Indonesia, ora ono kalimat resolusi jihad, kan ora ono. Padahal itu nyata. Kenapa gak ono? Inilah masalahnya. Kenapa sejarah perjuangan para ulama itu nyata adanya dengan pengorbanan yang dahsyat, tetapi catatan sejarah itu tidak ada. Oleh karena itu penting di sini catatan yang otentik dengan bukti-bukti sejarah yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, difahamkan kepada seluruh warga NU. Kewajiban kita hanya Jawa Timur, la iso ya se-Indonesia. Dan berikutnya teman-teman kita yang ditugasi di parlemen, di eksekutif dan sebagainya gelem mau memperjuangkan ini. Ojo sampai gur ngaku NU tapi ditugasi NU kemudian ora budal. Ojo sampai ngaku anake NU, anake kiai,
Tapi ketika ditugasi perjuangno ini sejarah penting ini, tapi tidak budal, jangan. Apa maneh guru butuhe lek wayah pemilu tok, jangan. Harus dikerjakan. Dan itu memang wilayah orang-orang politik. Kalau NU kan nggak sampai ke sana. NU itu gur menggali saja sejarahnya dengan bukti-bukti otentik, data-data yang jelas. Siapa dulu yang dikirim oleh Bung Karno menghadap Mbah Hasyim, di mana, tanggal berapa, unine piye, catatane, buku-buku catatannya seperti apa, akan kita kumpulkan semua nanti. Itu yang kedua. Santri harus sehat pemahamannya terhadap perjuangan tokoh-tokoh NU biyen di dalam mempertahankan kemerdekaan kita, sehingga kita punya the pride sense, punya kebanggaan bahwa kita ini bukan orang yang tangan kosong, ya. Di dalam kemerdekaan ini kita ini punya andil dan punya peran yang sangat penting.